Dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT MNC Energy Investments Tbk yang digelar di iNews Tower, Jakarta, pemegang saham menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan tahun 2022, serta menyetujui tidak adanya pembagian dividen. Perseroan juga menyetujui penambahan modal guna memperkuat struktur permodalan perseroan dan modal kerja di sektor pertambangan yang dikelola oleh entitas perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Menyetujui untuk penambahan modal perseroan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 2.533.822.150 lembar saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham perseroan. Pada RUPS luar biasa, para pemegang menyetujui perubahan susunan jajaran direksi dan komisaris sebagai upaya meningkatkan kinerja perseroan. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Universitas Trisakti, Universitas Parahyangan, Universitas Surabaya, Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan Universitas Atmajaya Jakarta menggelar diskusi di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta untuk menciptakan kurikulum dengan konsep ramah lingkungan bagi para mahasiswa dan UMKM. Dengan terciptanya kurikulum Eco Green diharapkan para mahasiswa mampu menjawab tantangan zaman dan tetap memperhatikan dan peduli pada isu-isu lingkungan. Pemetaan stakeholder para pemangku kepentingan ya terkait kesadaran mereka akan sustainability dan kewirausahaan hijau. Bagaimana sih pandangan mereka terkait dengan Green Campus? Ya, karena kita semua akan berubah menuju sadar lingkungan ya. Jadi kampus sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya mendidik anak-anak sekarang tapi juga untuk masa depan. Melalui kurikulum Eco Green, nantinya kampus bisa menciptakan lulusan yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan demi masa depan generasi Indonesia. Dari Jakarta, Nurul Alfi, Ilham Zakarsi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Pemprov Jawa Barat, MUI dan juga Kementerian Agama, tokoh ulama dan juga ormas Islam membentuk tim untuk menginvestigasi dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Tim akan menginvestigasi pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut selama seminggu dan hasilnya akan diumumkan Selasa depan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggelar rapat khusus bersama MUI, Kementerian Agama, tokoh ulama hingga ormas Islam dan menyepakati membentuk tim untuk menginvestigasi polemik dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Jika hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran baik dari nilai keagamaan maupun administrasi, akan ada tindakan disiplin untuk Pondok Pesantren Al Zaitun. Pemprov Jabar juga berupaya merespon keresahan masyarakat karena sejumlah kontroversi ajaran Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Pihak Al Zaitun diminta untuk kooperatif selama tim investigasi menjalankan tugasnya mengumpulkan data dan fakta di dalam lingkungan Ponpes Al Zaitun. Investigasi akan dilakukan selama 1 minggu dan keputusan hasil investigasi akan diumumkan pada Selasa pekan depan. Kami harus merespon dengan data yang lengkap, oleh karena itu dibutuhkan pengumpulan fakta dan data selama 7 hari oleh tim investigasi ini. Kami meminta Al Zaitun untuk kooperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka-mereka yang mencoba untuk bertabayun atau berdialog untuk mengetahui apa. Karena yang terpenting dari kacamata pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum, tentunya akan ada sebuah upaya-upaya yang terukur. Sebelumnya masa menuntut untuk usut ajaran sesat Al Zaitun, kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan pimpinan Ponpes Al Zaitun. Masa menuntut pembubaran pondok yang dianggap tidak memiliki manfaat bagi masyarakat Indramayu.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya masih memburu si kembar Rihana dan juga Rihani terkait kasus penipuan barang elektronik atau pre-order iPhone. Polisi juga menunggu perkembangan dari para penyidik usai melakukan gelar perkara. Polisi masih menunggu perkembangan dari para penyidik yang menangani kasus penipuan yang dilakukan oleh si kembar Rihana dan Rihani. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara mengatakan pihaknya sudah melakukan penyatuan laporan polisi, menganalisa dan melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Sementara keberadaan si kembar telah diketahui oleh penyidik. Kemudian dilakukan analisa, setelah dilakukan analisa evaluasi, gelar perkara tentunya, kemudian ini lebih efisien dan efektif dalam penanganannya dan tentunya langkah ini sudah dilakukan. Kita masih sama-sama menunggu nanti perkembangannya rekan-rekan dari para penyidik. Tentunya kita yakinkan penyidik akan bekerja secara proporsional dan bersih. Mungkin bisa disampaikan Pak saat ini keberadaan si kembar ini di mana sih Pak? Belum bisa kita sampaikan ya, karena ini kan sifatnya teknis. Ya, tentu dimanapun keberadaannya penyidik yang tahu dan kita harap nanti penyidik pada kesempatan pertama bisa menyampaikan pada saat kesempatan press conference yang akan datang. Adapun si kembar Rihana dan Rihani telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Keduanya diduga menipu banyak korban dengan modus pre-order iPhone dengan total kerugian korban mencapai 35 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Pangandaran mengundang sejumlah kepala sekolah, komite dan juga pengurus koperasi terkait uang tabungan siswa yang tak kunjung dikembalikan di beberapa sekolah dasar di Pangandaran. Iya, Bupati bahkan menyebut total uang yang raib ini mencapai 5 miliar rupiah. Terkait tabungan murid yang tak kunjung dibagikan yang terjadi di beberapa sekolah dasar di Pangandaran, Jawa Barat, Pemkab Pangandaran mengumpulkan 35 kepala sekolah tingkat sekolah dasar beserta komite, pengurus koperasi serta dinas terkait untuk membahas permasalahan tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut, Bupati Pangandaran C.C. Wiradinata membentuk tim khusus lintas sektoral demi menyelesaikan masalah yang ada. Tim khusus akan mengevaluasi setiap 2 minggu sekali mengenai langkah selanjutnya. Diketahui ternyata uang tabungan siswa sekolah dasar yang mandek berjumlah fantastis. Di sekolah dasar wilayah Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi, total jumlah uang siswa yang tak kunjung dibayarkan hingga mencapai 5 miliar rupiah. Setiap 2 minggu kita akan ada evaluasi, dibicara langsung. Setiap 2 minggu kita akan berbicara langsung mengenai langkah-langkah selanjutnya. Mungkin awal ini kan menginventarisir berbagai data dan persoalan. Jumlahnya berapa Pak? Nilainya Pak? Total utang yang di koperasi hampir 5 miliar ya. Per koperasi apa Pak? Seluruhnya. Menurut Bupati, penyebab raibnya tabungan siswa ini ada 2, diantaranya kondisi COVID-19 kemarin dan ketika sistem penggajian guru beralih ke digital. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat rela antri berdesakan demi mendapatkan bantuan beras. Tak hanya lansia, warga yang membawa anak-anak juga ikut berdesakan. Ribuan warga mengantri penyaluran bantuan beras hingga mengular ke pinggir jalan di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari data petugas, terdapat 2.345 warga penerima bantuan dari 2 desa. Namun tak mudah bagi warga untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial ini. Mereka harus antri berjam-jam bahkan sejak jam 6 pagi. Tak hanya lansia, banyak juga warga yang membawa anak-anaknya ikut antri sambil menunggu pendataan dari petugas kantor pos. Setelah terdata melalui PKH atau penerima keluarga harapan, masing-masing satu keluarga mendapatkan beras 1 karung bulog sebesar 10 kg. Warga antusias karena beras yang menjadi salah satu kebutuhan bahan pokok saat ini harganya tergolong tinggi di pasar tradisional.
Berapa lama tadi nunggu Bu harus dapat ini? Ada sejam lah, kira-kira lebih 2 jam kurang lebih. Ini bantuan dari mana? Pemerintah desa atau kecamatan atau dari kabupaten Bu, informasinya Bu? Dari kabupaten. Untuk yang keberapa kali ini Bu? Ketiga kali. Dapatnya berapa kilo? 10 kilo. Membludaknya warga saat menerima bantuan berimbas pada tersendatnya arus lalu lintas di Jalan Nasional arah Jakarta ke Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, meski sumber air Zam-Zam berada di Mekah, para pengunjung Masjid Nabawi di Madinah tetap bisa meminum air Zam-Zam. Iya, 400 ton air Zam-Zam didatangkan dari Mekah dan dikonsumsi sebanyak 1 juta gelas setiap harinya. Dan jumlah ini di pemirsa makin meningkat saat musim haji. Setiap hari, para pegawai Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi menyiapkan wadah yang diisi air Zam-Zam. Di masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW ini ada sekitar 3.000 pegawai, yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan air Zam-Zam untuk pengunjung masjid. Air Zam-Zam disuplai langsung melalui saluran air yang terbentang dari kota Mekah ke Madinah, berjarak lebih dari 450 km. Air Zam-Zam ini diolah terlebih dahulu agar kebersihannya terjamin. Air Zam-Zam ini ditempatkan di berbagai sudut Masjid Nabawi, baik untuk diminum di tempat maupun dibawa pulang. Tersedia air Zam-Zam yang dingin dan biasa. Dalam sehari, sebanyak 1 juta gelas air Zam-Zam dikonsumsi pengunjung masjid. بشكل يومي تأتي مياه زمزم بشكل يومي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عن طريق 22 صهريج. طبعا 400 طن بشكل يومي يتم سكبها داخل حاويات أو حافظات مياه زمزم. Tak terkecuali, Masjid Nabawi juga menyediakan tempat pengambilan air Zam-Zam yang dikhususkan untuk kalangan lansia dan penyandang disabilitas. Jumlah jamaah yang mengkonsumsi air Zam-Zam ini semakin meningkat saat musim haji dan saat bulan Ramadan. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan melakukan pengecekan terkait persiapan penyelenggaraan menjelang Puncak Haji 1444 Hijriah. Ya, Mendak juga meminta jamaah haji Indonesia mulai fokus pada puncak ibadah haji mendatang. Abdullah Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Secara khusus, Yakut meminta agar jamaah haji Indonesia, terutama lansia, untuk fokus menyambut puncak haji dengan menjaga fisiknya. Mendak meminta agar jamaah tidak memforsir fisiknya untuk melakukan ibadah yang bersifat sunnah dan berfokus ke puncak haji. Yakut akan melakukan tinjauan ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina untuk melihat dan mengkonsolidasikan bagaimana kesiapan dari penyelenggara. Selain pengecekan, kedatangan Menteri Agama ke Arab Saudi untuk menghadiri Muktamar Taisir 1444 Hijriah yang diselenggarakan pemerintah Arab Saudi, dan muktamar yang dihadiri Menteri Agama sedunia ini akan membahas terkait fikih ibadah haji. Tidak memaksakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi puncak ibadah haji ini masih beberapa waktu lagi ke depan, jadi tolong dihemat energinya. Jadi sudah yang sunnah-sunnah sudah dilakukan dan sudah cukup. Kita sekarang mempersiapkan diri para jamaah, terutama jamaah lansia ini untuk persiapan di puncak haji. Dengan begitu saya kira semua akan bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tidak akan banyak peristiwa-peristiwa yang kita inginkan. Persiapan untuk menghadapi Arafah. Ya, makanya yang saya datang ini mau cek. Kita mau ngecek persiapan Arafah sebelum lusa saya akan kembali lagi ke Indonesia. Dan kembali lagi ke Indonesia lusa, nanti tanggal 24 kembali lagi di sini.
Jadi masih ada beberapa agenda yang belum selesai di Jakarta, tapi saya ingin dulu datang, itu di sini mau ada waktu. Selain di Muktamar Fiqih Taisir juga pengen cek segala kesiapan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara ini dan teman-teman di area. Kita akan cek satu-satu. Nanti malam insya Allah kesiapannya seperti apa, kekurangannya di mana, supaya kita bisa konsolidasikan dan kita tutupi lah kelemahan-kelemahan sebesar mungkin. Jadi itu. Ada pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi dalam Besok insya Allah, besok kita akan ketemu dengan Pak Ahmad Riyadzi dengan beberapa catatan kita ya, catatan positif sih yang banyak. Ada persoalan yang Pemirsa, umur memang tidak bisa mengalahkan semangat untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Betul sekali, seperti 6 jemaah calon haji di Makassar, Sulawesi Selatan ini yang berumur 1 abad diberangkatkan ke Tanah Suci bersama ratusan jemaah lainnya. Seperti inilah semangat dari ke-6 jemaah haji yang berusia 1 abad saat mengikuti arahan di Gedung Mina Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan seksama mereka mengikuti proses demi proses sebelum dilepas bersama 387 jemaah calon haji lainnya. Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat, 6 jemaah calon haji berusia 1 abad ini masing-masing bernama Besetinro umur 100 tahun, Isana binti Lanenum umur 102 tahun, Hatijah Landeko umur 100 tahun, Dewa Lauca umur 102 tahun, Bunga Rosi Laema umur 102, dan Sanila Salama umur 100 tahun. Bahkan ke-6 jemaah calon haji berusia lebih dari 1 abad ini mampu mengikuti proses pengambilan paspor haji bersama ratusan jemaah calon haji lainnya tanpa menggunakan kursi roda. Meski demikian, ke-6 jemaah calon haji ini akan mendapatkan perhatian khusus atau pemantauan oleh petugas haji selama berada di Tanah Suci. Ya, yang jelas itu jemaah yang 6 orang itu masuk pemantauan petugas. Ada petugas karena memang ada beberapa di antaranya itu sudah tidak terlalu bagus tingkatannya, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, namanya orang tua tentu keterbatasannya ada untuk bisa beraktivitas fisik sebagaimana orang yang masih muda. Setelah menerima paspor haji dari petugas imigrasi, ke-6 jemaah calon haji berusia lebih dari 1 abad ini juga turut menaiki bus dengan dibantu oleh sejumlah petugas PPIH Embarkasi Makassar. Selain itu, jemaah calon haji lansia lainnya yang menggunakan kursi roda diberangkatkan menggunakan mobil ambulans menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Jeddah, Arab Saudi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas bersama Kementerian Agama bekerja sama mengelola dan juga DAM atau Denda Petugas Haji Indonesia. Kerjasama tersebut bertujuan agar DAM bisa kembali ke Indonesia dan dimanfaatkan untuk ikut mengatasi kemiskinan di tanah air. Kerjasama antara kedua lembaga plat merah ini dilakukan di kantor Basnas di Jakarta Jumat pekan lalu, pemirsa. Sejumlah petinggi Kementerian Agama Republik Indonesia dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua lembaga dalam pengelolaan DAM atau denda para petugas haji Indonesia saat bertugas di Tanah Suci. Dengan kerjasama ini diharapkan DAM atau denda yang biasanya dilakukan dengan cara menyembelih hewan dan dibagikan untuk masyarakat miskin di Tanah Suci mulai tahun ini akan didistribusikan bagi kaum tak berpunya di tanah air sehingga bisa membantu pemerintah mengurangi kemiskinan ekstrim. Secara teknis, penyembelihan hewan hasil DAM akan tetap dilaksanakan di Tanah Suci, namun hasilnya akan dibawa pulang ke tanah air sehingga tidak akan bertentangan dengan syariat Islam.
Sidang perdana terdakwa Lukas NMB marah dan juga protes atas dakwaan jaksa. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah di Anyus Pagi pemirsa.